diisi Surakarta. Ya, akhirnya saya minta hari ini kita kuliah secara online gitu ya. Kemarin ini terkait mata kuliah literatur review ya. Literatur review tentu saja eh, kuncinya ada di bagaimana kita banyak membaca. Hmm. Namanya literatur review, artinya mereview literatur gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar menilai saja, tetapi kita harus bisa mengambil benang merah di antara beberapa literatur yang kita baca, gitu. Nah, mungkin kemarin sudah disampaikan beberapa hal dari Pak Hasan Hariri ya barangkali ya. Mungkin sudah bisa di apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, ini setelah sekian minggu, kira-kira sudah sejauh mana perkembangan untuk mata kuliah literatur review. Nah, mungkin mungkin itu dulu yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman gitu ya. Kemudian tahun, kemudian judul jurnal, kemudian seterusnya dan seterusnya, masih tersisa 150 jurnal gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu rumuskan pertanyaan penelitian yang jelas. Eh, Pertanyaan penelitian yang jelas gitu. Nah, misalnya apakah nah, apakah kebijakan tentang pembiayaan pendidikan sangat berpengaruh ya, berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di sekolah, misal gitu ya, itu pertanyaan pertama. Hmm. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan kebijakan pendidikan saat ini, ya, proses pembelajaran terganggu, misal gitu ya, gitu. Nah, dari sana Bapak Ibu bisa membatasi. Berarti apa? Berarti arah kebijakan berkaitan dengan proses pembelajaran. Karena kualitas pembelajaran tadi kan kualitas lulusan itu berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua, terganggunya proses pembelajaran. Berarti Bapak Ibu tinggal membaca nanti literatur dimulai dari abstrak yang sangat dekat dengan kebijakan dan pembelajaran. Itu bisa bisa dibatasi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekarang batasi lagi dari katakanlah dari 150 sebut saja, setelah dibaca abstraknya ternyata masih ada nih 100 atau 80 artikel, 80 atau 100 gitu ya. Masih gitu ya. Hanya sekitar 50 sampai 60 artikel gitu ya. Masih ada 100. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan? Filter lagi, yaitu fokus pada sumber-sumber berkualitas, misalnya jurnal-jurnal yang bereputasi gitu ya, jurnal yang bereputasi dalam ini adalah yang Scopus gitu, Scopus atau Web of Science gitu ya. Terus kedua juga yang terindeks berbasis data internasional, misalnya apa DOAJ gitu ya, Indeks Copernicus gitu, dan seterusnya ya, indeks-indeks crossref dan sebagainya nggak usah lah, buang dulu crossref dan sebagainya itu nggak usah gitu ya. Anda batasi di aja Copernicus itu ya, misalnya seperti itu, yang belum bereputasi, yang tidak dimasukkan ke dalam indeks bereputasi. Meski dari sana mungkin masih, oh ternyata hanya 20 yang terfilter, tinggal 60. Apakah saya harus 60 ini? Ya silakan saja. Nah, tinggal 60 Bapak Ibu sekarang literatur yang sudah itu coba dicermati, pahami ide besarnya, temanya, ya. Pahami ide-ide besar di masing-masing artikel itu. Ya. Baca dengan sangat mendalam judul apa namanya abstrak, kemudian kesimpulannya. Ya. Kalau sudah langkah kedua ternyata masih banyak. Ini Bapak Ibu melakukan analisis ya, analisis yang mendalam berkaitan itu. Kemudian bandingkan di antara literatur-literatur yang 50 atau 60 literatur itu.
Dengan cara Bapak Ibu membaca abstrak, membaca kesimpulan dan discussion, bandingkan hasilnya mana yang paling Bapak Ibu yakin ini bisa menjadi disertasi saya, ini sangat menarik untuk diulas. Misalnya dari 50 terfilter 10, tinggal 40 gitu ya, misal, atau tinggal 35 gitu, misal. Itu terus lakukan seperti itu. Kemudian lalu langkah berikutnya adalah identifikasi yang ngetren sekarang apa? Kesenjangan, kontradiksi. Kontradiksi yang ada antara yang ada di literatur dengan kenyataan, dengan fakta yang ada di lapangan. Tadi Pak Ali Rosat sudah dengan fakta yang ada terkait dengan kebijakan, literatur banyak. Nah, mana yang sangat matching? Itu judgement kita gitu loh. Gitu. Judgement kita untuk melakukan literatur review. Di sinilah literatur review itu dinilai layak masuk jurnal internasional bereputasi atau tidak. Di situ. Kalau milah-milah lewat apa? Lewat webnya jurnal kan, ya itu otomatis lewat mesin ya. Tapi proses berpikir kita ada di yang tadi kita lakukan analisis sintesis yang mendalam berkaitan dengan pemilihan literatur. Ya. Oke, kalau kita sudah, oh ini yang saat ini sedang tren ini lebih ini. Nah, misalnya ternyata tinggal 25 itu sudah lakukan aja 35 itu. Ya, Izin, Prof. 25 itu. Kalau 25 literatur itu Bapak Ibu bisa Hmm. bisa meta analisis bisa atau dengan SLR Systematic Literature Review bisa. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu dari situ terus adalah saya mau 10 aja dengan cara filter yang lain, oh, yang saya menariknya cuma ini gitu ya. Cuma menarik menurut Bapak Ibu itu harus ada alasannya, bukan bukan menurut saya ini nggak menarik. Tapi alasannya apa di dalam penulisan metode penelitian itu harus ditulis itu. Kenapa dari 45 dipilih hanya 25? Itu harus ditulis itu. Hmm. Gitu. Izin, Prof, bertanya, Prof. Ya, siap. Heeh. Ini tadi kan saya coba terkait dengan model Simayang nih, Prof. Saya membaca Ya, sedikit. ya, Ini kan di sini kan ini menciptakan, menghasilkan model ya, Prof ya. ya, betul. Berarti di dalam kita membuat model ini, berarti apakah di dalam membuat model itu, kalau di sini kan ada LKPD misalkan ya, Prof. Berarti Mm. semua itu bisa kita apa ya, kolaborasikan untuk menciptakan model itu ya, Prof ya. Ya, gini. Eh, LKPD, perangkat Hmm. pembelajaran, itu kan dampak karena kita membuat model. Kalau kita Hmm. buat model, pasti nanti LKPD-nya akan berbeda dengan yang lain. Hmm. Kalau kita buat Ya. model, kita membuat strategi baru kalau untuk pembelajaran ya, pasti kita buat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan model atau strategi yang kita buat, yang kita kembangkan. Nah, model pembelajaran itu eh, kalau menurut Arendt tahun 1997 ya, eh, judulnya Management of Interaction ya, Management of Interaction judulnya ya. Bukan yang learning apa model of learning ya, bukan bukan atau teaching and learning bukan itu judulnya. Arendt yang tahun 1997 ya. Ada 3 syarat dalam mengembangkan model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran itu lahir dari kerangka pemikiran teoritis yang logis dari perancangnya. Gitu. Jadi harus ada landasan teoritis yang logis dari perancangnya. Jadi model pembelajaran itu dihasilkan dari teori. Makanya tadi saya bilang ini ada kerangka pembelajaran Waldrip yang dia belum memasukkan eh, mempertimbangkan representasi guru, dan tahun 2029 muncul teorinya Sonbon, yaitu di sana ada teori tentang representasi, ada 7 faktor. Ya, salah satunya faktor itu adalah representasi guru. Dan ini saya masukkan ke dalam kerangka pembelajarannya Waldrip, sehingga kerangka pembelajaran Waldrip otomatis berubah.
Nah, jadi kenapa Wordrip saya ubah? Saya kembangkan lagi karena dia belum masuk, teorinya si Soundbone ini belum masuk gitu. Nah, lalu kembangkan terus kalau ibu baca apa tulisan yang lengkapnya nanti nanti boleh ibu cari di Tokopedia atau di gramedia.com itu model pembelajaran multiple representasi. Nah, itu judul bukunya ya, model pembelajaran multiple representasi bolehlah di apa di gramedia.com. Nah, itu dijual di sana buku saya ya. Nanti di situ teori juga teori pemrograman, teori dual coding, ya teori-teori kenapa kenapa harus pakai itu teori pemrosesan informasi. Bapak Ibu kan sekarang sedang belajar teori belajar juga kan ya teori-teori belajar. Nah, pemrosesan informasi hati-hati nih kalau ketika akan mengembangkan model pembelajaran makanya harus ada landasan teoritis yang logis dari perancangnya. Perancangnya harus 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 mengembangkan teorinya ya secara teoritis harus logis gitu ya. Nah, karena kita mengembangkan model itu dalam rangka untuk meringankan beban kognitif. Beban kognitif itu ada di mana? Beban kognitif itu ada di working memory. Nah, saya nggak tahu ini apakah sudah dibahas atau belum di dalam teori belajar. Nah, teori pemrosesan informasi itu mengatakan bahwa informasi yang didapat informasi atau pengetahuan itu di memori jangka pendek, tidak sampai kepada memori jangka panjang, gitu. Sehingga hari ini kita belajar, besok ditanya udah lupa, sudah nggak tahu. Karena ada di memori jangka pendek. Nah, supaya dia masuk ke dalam memori jangka panjang, sebelum sampai pada memori jangka panjang, itu ada yang namanya memori kerja, working memory. Nah, kalau working memory ini kerjanya sangat berat, maka untuk bisa sampai kepada long term memory. Mengapa pembelajaran di Jepang itu asik? Mengapa pembelajaran di Finlandia itu asik? Mengapa pembelajaran di Korea Selatan itu juga asik? Di Belanda juga begitu pembelajarannya. Yang anak itu pembelajarannya sambil masak, nyapu gitu loh. Mereka bermain pembelajarannya. Tapi di kita tidak. Dijejeli dengan hitungan, dijejeli dengan hafalan. Belajar itu apapun konsekuensinya kita jangan jangan dengan wajah yang emosi, jangan dengan wajah yang serem gitu loh. Karena itu masuk ke dalam memori jangka panjang. Kalau memori tapi kalau udah masuk ke dalam itu bisa sampai 7 bulan lamanya daya ingatnya. Gitu. Kalau dia lupa, dia baca sebentar, diingatkan sedikit, langsung mudah. Biasanya kalau orang sudah masuk ke dalam long term memory, diingatkan. Atau diberi kata kunci, langsung dia ingat. Itu berarti dia masuk ke dalam long term memory. Kalau sudah dikasih kata kunci, dikasih ini dia masih nggak ingat, berarti itu
Kemarin waktu belajar dia hanya sampai pada short term memory. Ketika mau masuk ke dalam long term memory, dia ditolak. Kenapa? Beban memorinya terlalu berat. Maka itu Bapak Ibu yang dosen, yang guru ya sebaiknya ngajar itu ya, ayah murah senyum lah di kelas gitu ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Yang penting kan gitu. Joyful ya Prof ya. Iya, nih membawakan materi itu, gitu ya. Nah, itu landasan teoritis yang kuat. Ya, yang logis. Yang kedua, harus ada tingkah laku pembelajaran. Ini yang disebut dengan sintak pembelajaran atau langkah-langkah. Dan yang ketiga harus ada tujuan. Tuh. Nah, tujuan pembelajaran ini makanya makanya Pak perancangnya yang logis. Perancangnya siapa? Kita. Yang kedua, harus ada tingkah laku pembelajaran, itu yang disebut dengan sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ketiga, harus ada tujuan-tujuannya untuk apa. Gitu. Kalau model SIMA yang memang itu untuk membangun mental model, model mental. Ya. Hmm. Tujuannya ke arah sana. Gitu. Berarti tetap harus dikaitkan terkait dengan computational thinking terhadap dalam pembelajaran matematika. Kalau saya lihat di dalam jurnal jurnal itu Untuk online learning. Itu Dominikus Jagojoa, itu alumni kita sekarang berada di Jogja, gitu ya. Itu angkatan pertama, angkatan 2020 juga 3 tahun. Kemarin Pak Ardian juga 3 tahun. Nah ini yang angkatan 2021 itu di Winril, kalau itu untuk mitigasi bencana, model pembelajaran model pintar, Pak Antomi Saregar. Pak Antomi Siregar. Saregar ya, Antomi Saregar. Seharusnya lulus sudah lama, ini sibuk sekali. Sibuk Ya, sekali beliau dulu saya beliau tagih-tagih mau Prof di seminar rumah seminar jurnal, Prof. hasil. Beliau ketua rumah jurnal. Iya, Wajib. jadi mau mau seminar hasil mau seminar hasil saya ancam kalau nggak seminar hasil bulan ini sudah saya minta ulang lagi penelitiannya baru dia ngurus. Kalau nggak gitu kan nggak lolos ini mau ujian aja kemarin saya tanya baru membuat undangan ahlian disetujui hari Selasa besok ujian tertutupnya. Kalau itu Bang, saya begitu kalau
udah lama sampai 3 bulan saya tagih gitu. Sudah sampai di mana penelitiannya? Kalau males-males ya mendingan eh, cari aja pembimbing yang lain. Saya nggak mau yang malas-malas gitu. Karena nanti kan biar cepat lulus ya nggak? Oh. Ya kalau Hmm. kalau mau lama-lama ya jangan ke saya bimbingannya. Oke. Gitu Bu Yuni ya. Nanti kalau ke computational thinking saya punya satu bimbingan dari pendidikan itu Pak Ardian baru lulus kemarin angkatan 2022 ya. Nah, ya 3 tahun kurang 1 bulan atau kurang 2 bulan itu ya. 2022. Kemudian saya juga punya bimbingan di UPI ya. S2, S3 Pendidikan IPA berkaitan dengan computational thinking juga gitu. Saya punya bimbingan juga di UPI ke computational thinking. Itu Bu Yuni. Terima kasih Prof. Nanti minta Ya, kontaknya begitu sama Pak Fikri. iya, iya. Nanti ke Pak Fikri bisa diskusi ya, diskusi nanti Iya. diskusi banyak diskusi ya. Ya, baik. Masih ada? Ini Pak Ali Rosat, saya kira betul Pak ya strategi kepemimpinan pendidikan dalam bukan penghapusan Pak. Saya kira permennya nggak usah dituliskan gitu. Dalam menghadapi kebijakan, kebijakan pembiayaan pendidikan gitu aja. Gitu aja. Mungkin akan lebih spesifik nanti kalau kalau di judul anunya nanti Kajian Permendiknad nomor 75 tahun 2016 nanti fokusnya ke sana gitu. Fokusnya hanya terlalu apa ya boleh sempit tapi jangan terlalu sempit gitu. Gitu. Mungkin gue gitu Pak Fikri. Pak Ali Razat, maaf. Oke, Prof, masih ada Bapak Ibu. izin Prof. Mungkin minggu depan saya akan coba buka, mungkin bisa offline, saya buka Taylor and Frankis ya untuk minggu depan. Pak Ade, Adrasah, halo Pak Ade, tadi raise hand, Iya, izin Prof. Ini saya ya, menggunakan handphone dan laptop, Prof. iya, 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 Karena takut mengganggu. Izin Prof, ini iya, kan saya mengangkat tema tentang eh, strategi. Tadi menarik sampai Prof mengatakan guru itu kalau datang ke kelas harus senyum, Prof. Nah, izin Prof iya, mau diskusi, Prof. Izin iya. boleh share screen nggak, Prof? Boleh, 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 silakan, silakan, silakan Pak Ade. Mohon izin Pak Amrul. Silakan, Pak. Sudah masuk ya? Iya, iya, oke, iya, sudah, Nah, izin Prof. Ini saya iya, kan mencoba membuat kerang alur berpikir gitu iya, terkait iya, dengan investasi yang akan saya angkat. Cuman saya masih mengalami kendala ini apakah saya harus mencari referensi jurnal dari keseluruhan ini gitu. iya, iya, iya. Oke, cukup Pak. Oke, Cukup Prof. Bapak, ya, ini ke arah metakognitif Pak ya. Iya Prof. Bapak ke metakognitif tadi tadi dihubungkan dengan yang lain-lain gitu ya. Apa enggak itu terlalu luas gitu ya. Nanti di sana ada teori belajarnya konstruktivis, bioris, humanis, kognitif ya. Apa enggak itu teorinya terlalu banyak dan saya itu apa melihatnya jangan sampai kita itu cocokologi gitu loh. Memang semua teori kalau dicocok-cocokkan ya cocok gitu loh. Iya, Tapi kelogisannya yang perlu gitu ya. Nah, mungkin nanti coba dilihat lagi. Bapak mau ke social social learning ya, social learning ya. Social learning. Nah, Pak, ini Bapak mau keseluruhan berkaitan ini terlalu luas gitu ya. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Pak, kalau tidak salah saya nggak tahu sekarang di planning apakah masih memberlakukan kognitif, afektif, psikomotor atau pengetahuan. Kalau kemarin di kurikulum 2013 yang sudah direvisi ke kurikulum 2017 gitu, di tahun 2017 kan kan bukan lagi kognitif, afektif, psikomotor kan, sudah pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Eh, iya, Prof. Pengetahuan keterampilan. Keterampilan itu ada keterampilan apa? Ada eh, hard skill dan ada soft skill. Yang psikomotor itu kan yang hard skill gitu ya, tapi soft skillnya kan belum gitu ya. Dan apa namanya sikap gitu ya. Sikap itu ada sikap spiritual, ada sikap sosial.
Betul gitu ya. Kemudian pengetahuan Ya, itu pengetahuan eh, kita ada pengetahuan konseptual, pengetahuan faktual, pengetahuan prosedural dan metakognitif. Jadi metakognitif itu bagian dari pengetahuan karena metakognitif itu juga dicapai melalui kognisi C1 sampai C6 ya. Mau pengetahuan kognitif atau mau keterampilan kognitif gitu. Maka eh, cara mencapainya melalui C1 sampai C6 iya. gitu. Cuman izin Prof, Gitu. kemarin Ya. sempat berpikir begini Prof, selama ini kan Mm. kalau guru itu masuk dalam kelas kan yang pengen dituju itu anak-anak kognitifnya sampai, afektif sampai, cuman Mm. dia lupa untuk strategi yang tepat itu seperti apa gitu Prof. Karena kan Oke, kita kalau melihat kecenderungan di dalam kelas itu kan karakter dari peserta didiknya kan oke, berbeda Prof. oke, baik. Jadi Bapak mau arah ke strategi kognitif, strategi metakognitif ya. Iya Prof. Oke, 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 oke. Strategi metakognitif itu strategi belajar untuk belajar, strategi kesadaran dirinya untuk belajar, bahwa belajar itu untuk belajar gitu ya. Karena metakognisi itu ke sana. Jadi, nah, apakah semua kognitif afektif ya dan psikomotor? Kalau saya lebih mengarah ke pengetahuan aja deh. Pengetahuan itu nanti ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural sampai metakognisinya juga. Pengetahuan metakognisi maksud saya. Ya, pengetahuan gitu. Kemudian kalau sudah di pengetahuan pasti hot, Pak. Harapannya nanti di pengetahuan itu apakah faktual, konseptual maupun prosedural sebaiknya sampai ke C6 atau C5 lah minimal gitu ya, sampai C5. Itu kan hot ya, C4, 5, 6 kan hotsnya gitu. Nah, kalau Bapak melihat hasil belajar itu kan banyak ya, hasil belajar itu. Karena pengetahuan itu hasil belajar. Keterampilan berpikir kritis hasil belajar. Keterampilan berpikir kreatif hasil belajar dan seterusnya itu kan hasil belajar. Motivasi itu juga kan hasil belajar. Jadi mungkin mungkin ini yang perlu perlu. Nah, ini yang kadang kadang kita suka suka sering salah pengertian gitu. Hasil belajar itu ya yang dinyatakan hasil belajar itu prestasi gitu ya. Padahal hasil belajar itu kan adalah sebuah hasil dari proses pembelajaran kan begitu ya pengertiannya ya. Hasil dari sebuah proses pembelajaran itu namanya hasil belajar. Nah, motivasi dari itu kan juga hasil belajar dan seterusnya. eh Barangkali nanti social learning ke pencarian literaturnya Bapak Ibu bagusnya ini deep learning, social learning ya, deep learning and social learning and metakognitif. Gitu Pak Ade nanti cari literaturnya. Iya Prof. Nah, Pak Ade dari eh, deep learning and social learning and metakognitif. Nah, itu arahnya mau kemana? Kalau misalnya mau ke pengetahuan, and knowledge, atau kalau motivasi tidak dipakai gitu, kalau ini semua mau dipakai, itu terlalu luas nanti Bapak mungkin akan ribuan itu jurnal, sulit sekali untuk difilter menjadi puluhan gitu, Pak. Ya. Siap Prof. Nah, mungkin 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 yang hasil akhir di tingkat kotak terakhir itu Bapak mau kemana? Nah, Bapak mau kemana? Mungkin Apakah nanti apakah pemikiran kritisnya, berpikir kritisnya? Nah, jadi nanti kalau dia iya Prof. berpikir kritis, ya tinggal deep learning, and social learning, and metacognitive, and nah, critical thinking, nah gitu. Not apalagi di dia, not creativity thinking, nah, misalnya, not creative thinking, misalnya. Sehingga nanti hanya yang critical thinking aja. Nanti kalau muncul motivasi, not motivation, misalnya gitu ya. Sehingga itu dipersempit. Begitu Pak Ade, Siap Prof. Izin Prof. Ini supaya kan saya mau mm, izin mau ngangkat judul tentang ini Prof. Pengembangan model hot civic right menengah atas untuk meningkatkan kemampuan metakognisi. Prof. mm, mm, Jadi mm, mm. saya coba merancang selama ini kan anak-anak itu cuman hanya dengan konsep teori gitu. Jadi berusaha Mm, menjembati anak-anak
untuk mereka tuh dapat berpikir kritis sehingga literasi mereka itu berjalan. Salah satu upayanya itu dengan saya pernah melaksanakan dalam satu kelas itu anak-anak saya kasih proyek pembuatan jurnal Prof. Mm-mm. Dan alhamdulillah begitu saya upload sama siswa itu di ResearchGate, itu nama anak itu muncul Prof, dan dia punya 10 tulisan Prof. Iya, iya, iya. Artinya selama ini kan ada kesempatan anak itu untuk belajar, cuman kadang fasilitas yang diberikan oleh gurunya itu ya mungkin kurang Prof. Salah satunya Iya, strateginya dalam pembelajaran Prof. Izin Prof. iya, iya. Baik. Begini, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita akan mengembangkan sebuah model pembelajaran, maka harus ada landasan teoritis yang logis dari perancangnya. Keti- Ketika Pak Ade akan mengembangkan model pembelajaran, maka di situ landasan teoritisnya apa? Kalau di dalam eh, filsafat itu ontologisnya apa? Karena kan di dalam mengembangkan sebuah ilmu, ilmu pengetahuan, karena model pembelajaran itu ilmu pengetahuan, maka tiga syarat menurut filsafat itu harus harus diikuti: ontologisnya, epistemologisnya, dan aksiologisnya. Kalau aksiologisnya kan jelas nanti tujuannya untuk apa, nilai-nilai yang akan dihasilkan apa. Epistemologisnya, prosedurnya seperti apa jelas ya, di situ nanti ada sintak dan sebagainya. Nah, ontologisnya ini yang merupakan proses berpikir, yaitu landasan teoritis dari perancangnya. Dalam hal ini adalah kita. Ya, nanti kalau Bu Yuni nanti kalau beli buku model pembelajaran multirepresentasi di di gramedia.com ada ya, sudah dicek ya. Nah, itu ada tuh dasar teorinya. Jadi setiap sintak itu ada dasarnya, Pak. Kenapa muncul pertama kali itu orientasi? Hmm, Apa dasarnya? Kemudian tahap kedua eksplorasi imajinasi. Apa dasarnya? Itu ada dasar teorinya. Maka begini-begini secara teoritis begini-begini, maka tahap kedua setelah orientasi maka dia eksplorasi lalu imajinasi. Bisa imajinasi dulu, lalu eksplorasi, bisa eksplorasi dulu lalu imajinasi. Setelah itu baru kemudian kenapa harus ada internalisasi? Itu harus ada landasan berpikir yang logis. Gitu Pak Adik. Ya ini teman-teman semua ya. Teman-teman semua. Nanti bisa dibaca. Ya, Prof. Iya, nanti juga bisa dibaca model pembelajarannya Pak Dom gitu ya. Disertasinya Pak Dom, disertasinya Pak Ardian. Ini yang mau ujian tertutup, disertasinya Pak Antomi Siregar gitu ya. Itu harus ada landasan teoritis. Muncul sintak itu kenapa? Itu harus ada langkahnya. Ya, kalau kalau hanya muncul ya 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 kan nggak bisa datang begitu saja. Namanya kita membuat sebuah ilmiah ya, karya ilmiah berupa disertasi gitu. Nah, temuannya ada di sana. Itu novelty itu. Selain novelty-nya adalah model pembelajaran, novelty-nya juga langkah-langkah di dalam menemukan sintak-sintak itu juga novelty. Nah, itu. Jadi yang saya pesankan jangan sampai Bapak Ibu di dalam mengembangkan model itu model A dengan model B digabung-gabung dicomot-comot gitu ya. Itu bukan. Jadi kita bukan 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 eh, bukan kanibalisme ya. Kalau kalau mobil itu kita ini rusak ya udah pakai 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 spare partnya mobil ini gitu langsung dipakai gitu ya, kebetulan cocok gitu ya. Nah, tidak begitu, tidak saling comot gitu ya. Tapi loh, model pembelajaran ini secara teoritis, bukan secara di lapangan. Kalau di lapangan itu gini, Pak, itu model pembelajarannya yang tidak tepat atau strateginya yang tidak tepat. Strategi pembelajaran nanti bisa dibaca bukunya Joyce and Well pada model of teaching ya. Atau memang kitanya sebagai guru yang mengajarnya belum membuat siswa aktif. Nah, gitu. Maka sering saya katakan, Pak, discovery learning itu begini-begini dulu ada yang mendiskusikan begitu. Saya sampaikan, loh discovery learning itu udah puluhan tahun loh, hampir 100 tahun loh usianya, gitu. Sampai sekarang banyak orang yang penelitian discovery learning. Tiba-tiba kita mengatakan discovery learning itu tidak benar. Anda sudah melakukan pengamatan di beberapa tempat. Di sekolah saya, kalau di sekolah ibu atau bapak kan
tidak bisa diambil kesimpulan. Jangan-jangan gurunya yang tidak bisa mengajarkan sintak dengan cara yang baik. Ingat, di dalam proses pembelajaran, ya, itu kan ada yang namanya model pembelajaran. Itu yang melingkupi semuanya. Betul ya? Di dalam model pembelajaran, itu ada apa? Ada pendekatan pembelajaran. Lalu ada metode pembelajaran. Maaf, di dalam model itu ada pendekatan pembelajaran. Ada model pembelajaran, di dalam model pembelajaran ada pendekatan pembelajaran. Setelah pendekatan pembelajaran ada apa? Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran apa? Metode pembelajaran. Setelah metode pembelajaran apa? Teknik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah taktik pembelajaran. Modelnya sama, tapi teknik dan taktiknya berbeda, hasilnya bisa berbeda. Nah, teknik itu teknik cara penyampaian, teknik kita mengajar gitu. Kalau taktik, taktik itu adalah ya taktik, setiap orang ada tekniknya, setiap orang punya taktik. Misalnya ada seorang guru yang punya sense of humor yang tinggi, pasti dia diselingi dengan humor. Biasanya kan gitu ya. Itu taktik gitu, itu contohnya. Gitu loh. Tapi guru lain serius karena memang dia nggak punya sense of humor yang tinggi gitu. Gitu. Nah, seperti saya sekarang, ini teknik saya mengajar begini. Ini taktik saya, saya mengajar supaya apa yang saya sampaikan itu tersampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, gitu. Ingat, jadi bisa jadi karena teknik taktiknya itu yang nggak pas. Mungkin strateginya bagus, tapi teknik taktiknya nggak pas. Jadi apa? Model pembelajaran, di dalam model ada pendekatan pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada teknik pembelajaran, dan yang keenam adalah taktik pembelajaran. Teknik dan taktik tergantung manusianya. Izin Oke? Prof bertanya Prof. Ya, ya. Saya Baik. tertarik dengan taktik ini Prof. Baru dengar juga Hmm. ini Prof. Hmm, Nah, hmm, sehingga timbul juga pertanyaan. hmm. Pendekatan teorinya yang Prof pernah kaji itu Hmm. lebih dekat ke teori belajar atau seperti teori psikologi Prof taktik itu Prof. Kalau 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 taktik lebih ke psikologi ya. Teori belajar pun psikologi karena teori-teori itu lahir dari psikologi gitu. Ya. Oke, Kalau kalau itu si psikologi seseorang. Hmm. oke, oke. Psikologi seseorang karena nggak bisa disamakan. Misalnya taktik saya dengan taktiknya Pak Fikri pada mengajarkan materi yang sama katakanlah itu pasti akan Betul. berbeda. Mod, oh kok cara ngajarnya beda, tapi 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 langkah-langkahnya sama. Terus cara pendekatannya sama. Dia dia apa namanya mengaktifkan siswa dengan LKPD dan sebagainya. Oh berarti metodenya sama. Tapi tekniknya ketika dia mengelompokkan siswa berbeda tekniknya gitu. Nah, Itu taktiknya termasuk novelty atau kebaruan masih dalam tataran surface atau sudah deep itu Prof? kalau teknik dan taktik itu kan sulit ya dituliskan gitu loh. Nah, Oke, itu ditemukan pada saat proses pembelajaran gitu. Tapi yang dituliskan itu adalah model pembelajaran dan strategi pembelajarannya gitu. oke, oke Prof. Ya, terima kasih Prof. Iya, iya sama-sama. Masih ada? Izin bertanya, Prof. Prof, saya Prof. Izin Ya, Bertanya, ya. bertanya. Prof. Ya, satu lagi Prof, ya saya mau ke bandara. Ya, Prof, oke. Baik. waktu waktu Pak Domini, Mm-mm. saya ingin melahirkan cucu atau cicitnya. Hmm. Nah, dari Prof. Nyono itu saran utama waktu ke Pak Dominik itu apa ya, Prof? Untuk saya juga pembelajaran digital atau digital learning untuk Mm-mm. teori pemrosesan informasi itu. Saran utama itu apa, Prof? Oke, oke. Kalau dulu saya ke Pak Dom itu mengatakan bahwa model pembelajaran si Mayang itu ada kelemahan. Kelemahannya yaitu karena saya tidak pandai IT, sehingga ketika akan apa namanya meringankan beban memori, working memory belum maksimal, ya. Jadi masih terlalu berat. Di sintak eksplorasi imajinasi itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu kelemahan model pembelajaran si Mayang.
saya sampaikan kepada Pak Dom. Pak Dom ketika mengajarkan materi kimia ini gitu, kebetulan Pak Dom orang kimia juga gitu, satunya ya. Ini kesulitannya ada di sini kita eksplorasi. Eh, Terutama di IT-nya ketika ketika akan membuat apa namanya simulasi ya, dan sebagainya di lewat video lewat lewat media pembelajaran. Nah, kesulitannya ada di sana. Itu masih cukup lama. Lalu Pak Dom membuatlah dia mode Excel, ya. Mode Excel dia membuat program seperti LMS. Tapi LMS di situ ada beda dengan yang lain. Salah satu bedanya adalah menu chat. Ya, chat itu kalau di LMS kayak V-Class saja, kalau kita mati V-Class kita buka lagi udah hilang itu. Betul ya? History chat yang kita kemarin-kemarin udah hilang. Tapi di model pembelajaran Pak Dom di Sima Exe namanya, itu chat itu yang kemarin pun masih bisa dilihat gitu. Masih tersimpan. Nah, itu kemarin masukan saya. Nah, nah nanti bisa dicek, bisa komunikasi Pak Dom, kemudian dicek apa namanya aplikasi yang dikembangkan untuk pembelajaran online learning Pak Dom, karena namanya Sima Exe. Itu di mana kelemahannya silahkan nanti dianalisis gitu. Dianalisis karena Pak Dom kan masih dalam pembelajaran kimia gitu ya. Nah, nanti di dalam pembelajaran mata kuliah lain atau mata pelajaran lain seperti apa? Apakah itu bisa diadopsi punya Pak Dom? Kalau tidak, lalu kelemahannya di mana dan itu bisa dimodifikasi. Saya kira itu Mas Amrul. Bisa Oke, nanti terima kasih, Prof. diskusi, minta di apa, minta disertasinya, diskusi aja lah, diskusi yang sudah-sudah. Mungkin karena enak sekarang ini angkatan-angkatan sekarang kan yang sudah lulus banyak gitu, sehingga bisa bisa berdiskusi. Oke, cukup itu ya, teman-teman Siap, semua. siap. Ya, insya Allah kita bisa ketemu minggu depan offline, kita bisa lanjutkan.